Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanka Atiatia Risa dari kelas 11-3. Di sini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang gerak lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan 0. Rumusnya yaitu S sama dengan V dikali T, dengan S yaitu jarak, satuannya meter, V yaitu kecepatan, satuannya meter per sekon, dan T yaitu waktu, satuannya sekon. Terdapat grafik gerak lurus beraturan. Yang pertama, grafik perpindahan terhadap waktu. Grafiknya naik seperti itu, jadi semakin besar jarak, semakin besar waktunya. Lalu yang kedua ada grafik kecepatan terhadap waktu, yaitu konstan. Dan yang terakhir, percepatan terhadap waktu itu tidak ada karena gerak lurus beraturan tidak memiliki percepatan. Gerak lurus yang kedua yaitu ada gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa disebut dengan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan berubah beraturan dan percepatan konstan. Rumus GLBB ada 3. Yang pertama, Vt sama dengan V0 plus minus At. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2As. S sama dengan V0T plus minus setengah At kuadrat. Plus digunakan untuk percepatan dan minus digunakan apabila terjadi perlambatan. V0 yaitu kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Vt yaitu kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. A percepatan atau perlambatan, satuannya meter per sekon kuadrat. T itu waktu, satuannya sekon, dan S yaitu jarak, satuannya meter. Di sini terdapat macam-macam GLBB. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi. Gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh gaya gravitasi benda-benda yang jatuh bebas. Rumus ini akurat saat benda dijatuhkan di ruang hampa. Terdapat rumus gerak jatuh bebas, yaitu ada 3. Yang pertama, Vt sama dengan Gt, Vt kuadrat sama dengan 2Gh, dan H sama dengan setengah Gt kuadrat. Dengan Vt yaitu kecepatan saat waktu, satuannya meter per sekon. G percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. H jarak yang ditempuh benda, satuannya meter, dan T yaitu selang waktu, satuannya sekon. GLBB yang kedua yaitu ada gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal atau V0 dan percepatan G saat kembali turun. Rumus gerak vertikal ke atas adalah sebagai berikut. Vt sama dengan V0 dikurang Gt, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2Gh, dan H sama dengan V0T min setengah Gt kuadrat. Macam GLB yang ketiga yaitu ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Rumus-rumus gerak vertikal ke bawah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Vt sama dengan V0 plus Gt. Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2Gh. Yang ketiga, H sama dengan V0T ditambah setengah Gt kuadrat. Dengan H yaitu jarak atau perpindahan, satuannya meter. V0 yaitu kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Vt yaitu kecepatan setelah waktu, yaitu meter per sekon. G percepatan gravitasi, meter per sekon kuadrat. Dan T yaitu selang waktu, satuannya sekon. Di sini terdapat grafik GLBB dipercepat. Percepatan terhadap waktu itu grafiknya konstan dikarenakan percepatan pada GLBB itu konstan. Ada juga grafik GLBB diperlambat. Gambarnya kebalikan grafik GLBB dipercepat. Jadi kalau yang misalnya yang kecepatan terhadap waktu itu tadi naik, sekarang turun, dan percepatan terhadap waktunya tadi positif, sekarang di sumbu negatif. Di sini terdapat contoh soal GLBB. Diketahuinya V0 sama dengan 72 km per jam, Vt sama dengan 0, S sama dengan 8 meter, dan ditanyakan percepatan. Pertama-tama yaitu kita harus merubah V0 menjadi satuannya meter per sekon, 72 km per jam,
dirubah menjadi meter per sekon jadi sama dengan 20 meter per sekon. Di sini kita menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Tinggal dimasukin angka-angkanya dan A-nya langsung dimasukkan saja. Lalu diketahui A-nya 25 meter per sekon kuadrat. Terdapat contoh soal yang kedua, yaitu di sini terdapat grafik dan ditanyakan percepatan dari A sampai B, jarak tempuh dari A sampai B, jarak tempuh dari B sampai C, jarak tempuh dari C sampai D, dan jarak tempuh dari A sampai D. Yang pertama yaitu percepatan dari A sampai B, kita bisa menggunakan rumus GLBB yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Atau kita bisa menggunakan rumus delta V per delta T. Yang kedua, jarak tempuh dari A sampai B, kita bisa menggunakan luasan di bawah grafik A sampai B. Di situ terdapat bangun segitiga, maka kita menggunakan rumus luas segitiga. Yang ketiga, yaitu jarak tempuh dari B sampai C. Kita juga bisa menggunakan luasan di bawah grafik B sampai C. Di situ terdapat bangun persegi panjang, maka kita menggunakan rumus persegi panjang. Dan jika kita ingin mencari jarak tempuh dari A sampai C, kita bisa menggunakan luas trapesium. Soal yang D ada jarak tempuh dari C sampai D. Karena luasan di bawah grafik C sampai D itu yaitu bentuknya trapesium, maka kita menggunakan luas trapesium. Yang soal E yaitu jarak tempuh dari A sampai D, kita bisa menggunakan total jumlah dari luas 1 ditambah luas 2 dan ditambah luas 3 hasilnya 18 meter. Contoh soal selanjutnya yaitu ada mobil A dan B dalam kondisi diam terpisah sejauh 1200 meter. Kedua mobil kemudian bergerak bersamaan saling mendekati dengan kecepatan konstan masing-masing VA sama dengan 40 meter per sekon dan VB sama dengan 60 meter per sekon. Tentukan jarak mobil A dari tempat berangkat saat berpapasan dengan mobil B dan waktu yang diperlukan kedua mobil untuk saling berpapasan. Yang pertama yaitu jarak mobil A dari tempat berangkat, kita bisa menggunakan rumus TA sama dengan TB diturunkan menjadi SA per VA sama dengan SB per VB. Didapat X sama dengan 480 meter. Yang kedua, waktu yang diperlukan kedua mobil saling berpapasan. TA sama dengan SA per VA. Didapat yaitu waktu yang diperlukannya yaitu 12 sekon. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran gerak lurus yaitu gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan 0, sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan berubah beraturan dan percepatan tetap. Gerak lurus penting dipelajari karena kita dapat memahami perubahan kecepatan dan perpindahan benda pada titik di lintasan dengan baik. Pembelajaran gerak lurus dapat menggambarkan gerakan benda yang mengalami kecepatan dan percepatan yang bervariasi, seperti kendaraan yang berakselerasi atau objek yang terpengaruh oleh gaya gravitasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.